Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di video ini saya akan jelaskan keunggulan dan kelemahan pupuk ZA, dosis dan cara aplikasi yang paling pas untuk tanaman. Maka untuk itu ikuti terus video saya agar para rekan-rekan mendapat informasi yang jelas dan akurat tentang keunggulan dan kelemahan pupuk ZA ini. Pupuk ZA bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini, warnanya putih kristal halus. Ini adalah bentuk pupuk ZA yang saya ambil dari kemasan seperti ini. Ini kemasan yang 50 kg. Banyak pabrikan yang mengeluarkan pupuk ZA, tetapi ini salah satu contohnya saja. Keunggulan pupuk ZA yang pertama, pupuk ZA ini mengandung dua macam unsur hara, yaitu nitrogen dan sulfur. Kedua unsur hara ini memang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Yang kedua, unsur N dari pupuk ZA ini cenderung lebih stabil keberadaannya di dalam tanah. Kenapa lebih stabil? Karena unsur N yang ada di dalam pupuk ZA ini dalam bentuk amonium. Nah, unsur N dalam bentuk amonium itu cenderung akan terikat kuat atau akan dipegang secara kuat oleh koloid tanah atau pupuk-pupuk organik atau bahan organik yang ada di dalam tanah. Ini sangat menguntungkan karena tanaman akan mendapat pasokan N dalam jangka panjang. Yang ketiga, pupuk ZA tidak terlalu higroskopis. Jadi ini tidak terlalu higroskopis, sehingga kita akan lebih mudah menangani pupuk ZA terutama dalam penyimpanan. Sebab pupuk yang higrokopisitasnya tinggi itu akan cenderung lebih mudah mengalami kerusakan. Yang keempat, pupuk ZA ini sangat cocok kita aplikasikan pada tanaman semusim seperti tanaman cabai, lalu tanaman padi dan jenis tanaman semusim lainnya. Yang kelima, pupuk ZA sangat cocok diaplikasikan pada musim penghujan. Sebab nitrogen dari pupuk ZA ini tidak mudah mengalami pencucian, atau dengan kata lain, pupuk ZA cenderung lebih bertahan di dalam tanah walaupun kondisi air tanah dalam keadaan berlebihan, sehingga N yang ada di pupuk ZA tidak mudah hanyut oleh air hujan yang berlebihan. Yang keenam, pupuk ZA sangat cocok diaplikasikan pada tanaman penghasil gula. Sebab pupuk ZA dapat meningkatkan rendemen gula, terutama pada tanaman tebu dan sejenisnya yang menghasilkan gula. Lalu daya hijau dedaunan tanaman yang kita pupuk dengan pupuk ZA, daya hijaunya itu akan bertahan lebih lama. Ini tentu sangat menguntungkan bagi tanaman sebab dapat memperpanjang interval pemupukan antara pupuk dasar dengan pupuk berikutnya. Selanjutnya, kelemahan pupuk ZA ya. Pupuk ZA kadar N yang terkandung di dalamnya cenderung lebih rendah dibanding dengan pupuk N yang sejenisnya. Lalu yang kedua, pupuk ZA ini memiliki indeks garam yang agak tinggi, sehingga pupuk ZA tidak cocok kita aplikasikan pada musim kemarau. Sebab aplikasi pupuk ZA pada musim kemarau dapat mengakibatkan efek jelek bagi tanaman,
terutama tanam-tanaman semusim. Yang ketiga, pupuk ZA ini tidak cocok kita aplikasikan pada tanaman yang mengalami defisiensi atau tanaman yang mengalami kekurangan unsur N dalam jumlah berat. Pupuk ZA cenderung lebih lambat untuk memulihkan kondisi tanaman yang mengalami kekurangan unsur N. Selanjutnya yang keempat, pupuk ZA tidak cocok diaplikasikan pada tanah yang sifatnya asam, sebab pupuk ZA ini dapat menaikkan keasaman tanah, sehingga pada tanah yang asam ketika kita gunakan pupuk ZA ini, maka tingkat keasaman tanah akan menjadi lebih tinggi. Ini tentu tidak baik kita aplikasikan pada tanah-tanah asam. Setelah kita menganalisa keunggulan dan kelemahan dari pupuk ZA ini, kita akan lebih mudah dalam penggunaan pupuk mana yang paling cocok untuk lahan dan tanaman yang kita usahakan. Selanjutnya, mari kita bahas cara aplikasi yang paling efisien agar kita tidak mengalami kerugian dalam melaksanakan pemupukan bagi tanaman kita. Ada 3 cara aplikasi yang paling umum yang dilakukan para petani kita. Cara yang pertama, pupuk ZA ini dapat kita tebar langsung di zona perakaran tanaman, terutama pada tanam-tanaman keras. Cara yang kedua dapat kita lakukan dengan pembenaman pupuk ZA ini. Caranya kita buat lubang-lubang atau larikan-larikan yang untuk penempatan pupuk. Lalu setelah kita beri pupuk pada lubang dan larikan, maka lubang dan larikan itu kita tutup kembali. Ini cara yang efisien dalam menekan kehilangan unsur N, baik itu karena pengaruh penguapan atau N yang hilang akibat tercuci oleh air tanah yang berlebihan. Lalu cara yang ketiga, ini cara yang paling efisien juga, yaitu dengan cara disemprot atau sprayer. Ini tentu cocok kita lakukan pada tanam-tanaman yang memungkinkan untuk aplikasi secara sprayer atau penyemprotan. Sebab pupuk yang kita lakukan secara sprayer, unsur hara yang ada di pupuk itu langsung akan dapat diserap oleh tanaman melalui stomata atau dedaunan tanaman. Lalu berapa dosis yang paling tepat untuk tanaman? Berikut dosis untuk beberapa tanaman. Yang pertama, tanaman padi. Dosis yang diperlukan 200 sampai 250 kg per hektar. Kemudian tanaman tomat 350 sampai 400 kg per hektar. Kentang 400 sampai 500 kg per hektar. Nah, dosis itu pada dasarnya tergantung pada tingkat kesuburan tanah. Saat tingkat kesuburan tanah telah cukup tinggi, kita hanya membutuhkan sedikit tambahan pupuk untuk memasok unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada bahasan-bahasan berikutnya.